Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Melasari. Saya mahasiswi dari Universitas UINSI Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik. Oke, jadi apa itu perkembangan fisik? Jadi teman-teman, perkembangan fisik itu adalah suatu proses perubahan dan pertumbuhan tubuh seseorang dengan seiring berjalannya waktu yang mencakup berat badan, tinggi badan, kekuatan otot, perkembangan kerangka, dan perkembangan motorik hingga pubertas. Perkembangan fisik juga meliputi kematangan organ yang membuat fungsi fisik bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada perubahan fisik, yaitu perubahan tinggi dan perubahan berat badan. Umumnya, bayi memiliki pertumbuhan yang tidak merata, tetapi pada usia 2 tahun hingga pubertas, biasanya anak bertambah tinggi 2 hingga 3 inci dan berat 6 hingga 7 pon tiap tahunnya. Selanjutnya itu adalah perubahan fisik proporsi tubuh. Jadi selama masa prenatal, itu misalnya dada dan organ dalam terbentuk lebih dahulu, diikuti lengan dan tungkai, lalu tangan dan kaki. Oke, selanjutnya yaitu ada perubahan fisik perkembangan kerangka. Jadi, ukuran kematangan fisik bisa dilihat berdasarkan tingkat perkembangan anak, misalnya jumlah tulang dan tingkat pengerasannya, yang menjadi tolak ukur usia kerangka tersebut. Tengkorak dan tangan tumbuh lebih dulu, sedangkan tulang kaki terus berkembang hingga pertengahan akhir masa remaja. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan otot. Perkembangan antara bulan 7 prenatal dan usia 2 tahun mulai berkembang atau bertambah dari setengah berat otot anak. Perlu diketahui teman-teman bahwa saat baru lahir itu jaringan otot hanya mengandung 35% air saja. Namun dengan seiring berjalannya waktu, maka jaringan otot itu diperkuat dengan tambah-tambahan protein dan garam. Maka pada perkembangan otot ini kita tuh sangat memperhatikan sekali asupan-asupan yang mengandung protein dan garam. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik adalah tentang mengendalikan gerakan. Seperti ketika kita masih bayi, kita tuh mulai bisa mengangkat dada atau menggulingkan badan, mengangkat kepala, dan mulai bisa duduk jika ada yang menopangnya. Selanjutnya yaitu ada urutan waktu perkembangan motorik. Jadi di sini ada 3, yaitu ada sudut pandang kematangan, dan yang kedua ada hipotesis pengalaman atau praktik, dan yang terakhir itu adalah teori sistem dinamis. Yang dimana sudut pandang kematangan itu ada urutan kejadian yang diprogram secara genetik, di mana saraf dan otot menjadi matang. Jadi teman-teman harus ada kematangan sendiri dari genetik tadi, yaitu adalah saraf dan ototnya itu harus matang hingga mempercepat perkembangan motorik. Selanjutnya yaitu adalah hipotesis pengalaman atau praktik. Kurangnya latihan dapat menghambat perkembangan motorik anak. Oke, jadi kurangnya latihan atau praktik itu bisa menghambat perkembangan motorik. Nah, selanjutnya yaitu adalah teori sistem dinamis.
reorganisasi aktif dari kemampuan yang telah dikuasai sebelumnya untuk menemukan cara lebih efektif dalam menjelajahi lingkungan atau tujuan lain. Oke, selanjutnya yaitu ada pubertas. Jadi pubertas itu adalah transisi fisik dari kita yang anak-anak tadi hingga menjadi dewasa. Terjadinya itu pertumbuhan fisik yang menandai ia memulai masa remaja. Tanda-tandanya bisa dari segi fisik, emosional, dan hormonal. Contohnya itu misalnya di perempuan. Nah, di perempuan itu kan kita tuh menstruasi. Nah, selain menstruasi itu kita juga diiringi dengan perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara, panggulnya melebar, dan kalau cowok itu hampir sama, cuman kalau cowok mereka tuh mimpi basah, sama suaranya itu berat. Jadi masa-masa pubertas itu umumnya kalau perempuan dari umur 8 hingga 13 tahun, sedangkan laki-laki itu dari umur 9 hingga 14 tahun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.